Shalom, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Indah Sapian Lavau. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu kita akan belajar pada pagi hari mengenai apa? Nah, kita akan belajar mengenai buah-buah roh. Nah, siapa di sini yang tahu buah-buah roh? Pasti kita semua mengetahui yang namanya buah-buah roh di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, yang pertama, buah-buah roh itu ada berapa anak-anak? Pasti anak-anak tahu kan? Buah-buah roh itu ada 9. Yang pertama yaitu kasih. Kasih ini bentuk kasih agape. Kasih yang dimaksud dengan di sini ada ya, kasih yang tidak membutuhkan syarat, seperti kita menolong teman kita, ketika kita mengasihi teman kita, ketika kita contohnya kita mempunyai makanan nih, terus kita kasih kepada teman kita, dan kita tidak harus menerima imbalan karena kita karena kasih yang kita miliki adalah kasih agape, kasih yang tidak tanpa syarat. Yang kedua, ada yang tahu, kedua adalah sukacita. Sukacita yaitu yang berasal dari Roh Kudus. Sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Contohnya kita dalam keadaan sedih atau dalam masalah, tetapi ketika kita menerapkan dalam kehidupan kita buah roh itu, maka kita mengalami yang namanya sukacita. Yang ketiga, ketiga ini damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini adalah keadaan hati yang tenang dan tentram, yang berasal dari hubungan yang benar dengan Allah. Ketika kita apapun yang kita alami, apapun yang kita perbuat, ketika kita mengalami damai sejahtera itu yang namanya buah-buah roh. Yang berikutnya kesabaran. Nah, ini yang membuat kita, kesabaran ini terkadang kita enggak gimana ya, kayak terkadang ketika kita mempunyai masalah gitu, ketika kita lagi berantem nih kepada teman-teman kita, contohnya berantem di kelas, berantem dimanapun itu. Nah, ketika kita mempunyai kesabaran itu, maka masalah yang kita selesaikan akan terselesaikan dengan baik, bukan atau kemampuan untuk menahan diri dari amarah atau kesalahan. Nah, seterusnya yang kelima, kemurahan. Nah, kemurahan ini berbentuk sebuah kebaikan hati kita atau tindakan nyata. Contohnya ini ketika kita membantu dan berbuat baik kepada orang lain, itu adalah sebuah bentuk kemurahan. Nah, yang keenam yaitu kebaikan. Kebaikannya adalah sifat yang sempurna, yang tidak bercelah. Berarti kebaikan ini mungkin orang yang baik selalu melakukan benar dan tidak pernah berniat jahat. Ketika kita berbuat baik kepada seseorang, berarti itu adalah niat yang tidak ada dalam kehidupan kita, niat yang tidak jahat, atau itu adalah bentuk buah roh dalam kehidupan kita ketika kita mengalami yang namanya kebaikan. Nah, yang berikutnya adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan ini adalah sifat yang dapat dipercaya atau diandalkan. Orang yang setia selalu menepati janji dan di komitmennya. Nah, kesetiaan ini contohnya kan kita sebagai anak-anak Tuhan nih. Nah, kita harus setia kepada Sang Pencipta kita. Nah, yang berikutnya yang ke-8 yaitu kelemah lembutan. Nah, apakah kita ini memiliki kerendahan hati gitu? Apakah kita ketika kita berbicara kepada orang lain, apakah kita bisa mengendalikan, apakah kita bisa ngomongnya baik-baik, lembut, atau seperti kita ngomong
kerasa gitu. Tapi pada pagi hari ini kita diajarkan tentang buah roh. Berarti kita kalau berbicara kepada orang lain, kita harus berkata-kata dengan lemah lembut. Yang berikutnya terakhir nih. Yang berikutnya penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini adalah kemampuan mengendalikan diri dari segala keinginan dan hawa nafsu yang buruk. Jadi orang yang memiliki penguasaan diri dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menguasai diri kita, ketika kita bisa mengontrol diri kita, maka semua buah roh dalam kehidupan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hasil dari pekerjaan Roh Kudus itu atau buah roh itu, diri orang percaya semakin hidup dekat dengan Allah, semakin banyak buah roh yang akan kita kasihi. Nah, demikian saja buah roh yang kita terapkan pada pagi hari ini. Ini adalah bentuk pohon yang memiliki buah. Begitu juga dalam kehidupan kita ya anak-anak. Ini adalah pohon buah roh. Nah, dalam kehidupan kita juga memiliki yang namanya buah roh dan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih. Shalom.